Yang akan kita bahas adalah surat Al-Ahzab, surat 33, mulai ayat 56, 57, 58. 3 ayat. Dalam pengajian kita insya Allah kita akan banyak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini dengan ayat-ayat Al-Quran lagi. Ayat 56 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya dengan salam yang sebaik-baiknya. Ayat ini seperti kita ketahui memerintahkan kita untuk bersalawat setelah Allah dan malaikatnya menyampaikan sholawatnya. Para ahli tafsir mengatakan ada perbedaan antara sholawat Allah, sholawat malaikat, dan sholawat kita. Sholawat Allah ialah melimpahkan kesejahteraan, kemuliaan, kebahagiaan kepada Nabi. Karena itu kita memberitakan berselawatlah hei Allah kepada Nabi. Sholli alaihi. Sholli itu kata perintah, artinya berselawat. Allahumma sholli, ya Allah bersalawatlah. Allahumma sholli, ya Allah bersalawatlah ala Muhammadin, kepada Muhammad, wa ali Muhammad, kepada keluarga Muhammad. Maknanya ialah ya Allah limpahkanlah kesejahteraan, kemuliaan dan kebahagiaan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah ini bukan hanya bersalawat kepada Nabi saja. Allah juga bersalawat kepada orang-orang Islam yang mendapat musibah, kemudian dia bersabar, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Al-Quran, ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dalam surat Al-Baqarah. Kata Al-Quran, orang-orang yang sabar menerima musibah juga akan memperoleh sholawat dari Tuhan mereka, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami semua ini kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami semua kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawat dari Tuhan mereka dan memperoleh kasih sayang Allah, dan mereka itulah yang akan mendapat petunjuk. Mereka itulah yang hidup di dalam petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendapat musibah kemudian bersabar menerimanya akan memperoleh sholawat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang beriman juga yang sabar akan menerima sholawat. Gimana kalau dia menerima sholawat? Dia diangkat derajatnya, dia memperoleh kesejahteraan, dia memperoleh kebahagiaan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat malaikat adalah
menurunkan kesejahteraan, kemuliaan dan keberkahan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat kita kepada Nabi harus disertai dengan salam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Waktu turun ayat ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Itu salam kepada Nabi. Kalau solawat kepada Nabi, gimana? Kata sahabat itu, Rasulullah berkata, kalau kamu membaca solawat kepadaku, janganlah kamu bersalawat dengan solawat yang buntung. La tusallu alayya salatal batra. Janganlah kamu bersolawat yang buntung kepadaku, yaitu kamu membaca solawat kepadaku dan berhenti di situ. Kamu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, titik sampai di situ. Itu solawat yang buntung. Termasuk solawat yang buntung ialah membaca sallallahu alaihi wasallam, SAW, sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat yang buntung. Semoga salawat dilimpahkan kepadanya, dan begitu pula salam. Itu solawat yang buntung. Kita harus mengucapkan solawat itu yang tidak buntung itu. Gimana? Kata Rasulullah, bersalawatlah kepadaku dan kepada keluargaku. Jadi kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan solawatnya kepadanya dan kepada keluarganya beserta salam. Dalam solawat kita tidak pernah buntung, selalu lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Anda orang NU, tambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak buntung juga. Yang disebut sholawat buntung itu bukan sholawatnya pendek. Bisa saja sholawatnya itu panjang sekali, tapi tidak ada salawat kepada keluarganya. Itu juga disebut salawat buntung. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi salatan daimatan ila yaumil qiyamah. Udah buntung itu. Kalau tambah lagi, Allahumma sholli ala salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala Sayyidina Muhammadin lati tanhallu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Buntung itu semua walaupun panjang. Wajhil karim terus apa? Wa ala alihi. Nah, itu jadi tidak buntung karena ada tambahan wa ala alihi. Atau sholawat ini, Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Buntung itu. Tapi kalau ditambah wa alihil adhar, dia jadi lengkap. Jadi Rasulullah menganjurkan agar kita membaca sholawat kepadanya dengan lengkap. Jangan buntung, yaitu dengan menyebut wa ala alihi. Wa ashabihi gimana? Wa ashabihi tambahan aja itu. Bagus wa ashabihi. Dan kita boleh menghadiahkan sholawat sebagai doa kita kepada sesama kaum muslimin. Allah saja kan menyampaikan sholawat bagi kaum mukminin yang sabar itu tadi. Jadi biasanya kalau kami ulang tahun, kita berkata, untuk Cecep, mari kita ucapkan 3 sholawat. Kalau kita semua membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau orang di Iran naik bis,
Selalu ada yang berteriak pakai bahasa Persia, baru ya saudate wa najat hemo se solawat. Untuk keselamatan kita semua, mari kita mengucapkan satu salawat, semua satu salawat. Itu sudah tradisi siapa saja yang tiba-tiba memulai gitu. Kalau kita sebut untuk keselamatan kita baca 3 salawat, 3 kali orang. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Di antara nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut Ramadan ialah agar kita memperbanyak sholawat dan salam kepadanya. Mestinya setiap kali mendengar ayat ini disebut, kita harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi di Indonesia itu tidak. Ada tukang adan. Sebelum azan itu dia gini, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi setelah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang mengucapkannya juga tidak baca sholawat. Yang mendengarkannya juga tidak baca sholawat. Ajib negeri ini. Orang yang tidak mau membaca sholawat kepada Nabi, namanya disebut, Rasulullah menyebut sebagai orang yang paling bakhil. Masa itu berterima kasih kepada Nabi disuruh baca sholawat saja nggak mau, itu bakhil. Bukan saja bakhil, orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi itu juga orang yang menyakiti hati Nabi. Karena itu ayat berikutnya Allah berfirman, Innalladzina yu'zunallaha wa rasulah. Barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina. Dan Allah persiapkan kepada mereka azab yang penuh kehinaan, azab yang menghinakan. Saya ini kan orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali kalau membaca lebih dahulu. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan tentang orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat dia di dunia dan di akhirat, dan Allah persiapkan baginya azab yang sangat menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti hati orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dengan tuduhan melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan. Dia sudah memikul dosa besar, fitnah yang besar, wa itsmam mubina, dan dosa yang sangat nyata. Buhtan kata artinya kebohongan yang keji. Itu yang kita sebut fitnah. Dalam bahasa Arab, terjemahan fitnah dalam bahasa Arab itu buhtan. Kalau fitnah dalam bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia jadi ujian, jadi cobaan. Seringkali terjadi perubahan makna dari makna aslinya dalam bahasa Arab kepada makna turunannya dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum meneruskan membahas ayat ini, di bulan puasa kita mendengar tentang berbagai keutamaan orang yang berpuasa. Bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, diamnya tasbih, doa-doanya diijabah, amal-amalnya dilipat gandakan. Dan buat orang puasa pada waktu bukanya ada doa yang tidak pernah ditolak Tuhan. Jadi setiap kali kita berbuka, kita berdoa, doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang puasa, kata Rasulullah, selalu beribadah kepada Allah walaupun dia tidur di atas ranjangnya, selama dia tidak mempergunjingkan orang-orang Islam. Kalau seorang yang berpuasa hadir di tengah-tengah kelompok, misalnya siang hari, berada di tengah orang yang sedang makan-makan,
illa sabbahat a'dha'uh wa kanat salatul malaikati alaih wa kanat salatuhum lahu istighfaran. Ma min shaimin yahduru qauman yat'amun. Kalau seorang puasa datang ke satu tempat, satu kaum itu lagi makan-makan. Menurut hadis ini, tidak gini hadis itu. Kalau kamu hadir satu kaum dan orang lagi makan-makan, pukuli itu kaum itu. Kalau perlu keluarkan pedang. Karena di bulan puasa itu ada banyak orang yang tidak boleh berpuasa malah. Dan mereka tentu harus diberi kesempatan makan. Orang yang sedang berada dalam perjalanan itu tidak boleh berpuasa. Dulu saya sengsara betul. Dulu pergi ke Jakarta saya anggap perjalanan. Pergi ke Jakarta itu sehari suntuk saya kerja di Jakarta, lapar betul dan tidak puasa kan? Karena dalam perjalanan. Dan tidak ada yang menjamu saya itu. Karena tadi itu di Indonesia itu ada salah satu ciri kesalehan, yaitu menangkapi orang yang berdagang makanan di waktu siang hari di bulan puasa, atau mengguling-gulingkan, membolak-balikan dagangannya. Saya dengar cerita dari seseorang di Bintaro tentang sekelompok orang Islam yang masuk ke hotel, lalu ada orang Amerika lagi makan di Solo, katanya itu kejadiannya. Mereka lagi makan, tiba-tiba orang terkejut, orang pakai berjubah, pedangnya diberikan kepada makanan dia. Kalaupun dia makan, seleranya hilang semua. Padahal orang Amerika kan tidak wajib puasa karena dia berada di dalam perjalanan. Dalam hadis ini, kalau seseorang sedang puasa dan datang kepada satu kaum yang sedang makan, dia tidak ikut makan tentu. Cara puasa, illa sabbahat a'dha'uh, maka seluruh anggota badannya akan bertasbih. Wa kanat salatul malaikati alaihi, dan para malaikat bersolawat kepadanya. Dan solawat malaikat itu kepadanya adalah permohonan ampunan untuknya. Malaikat pun beristighfar baginya. Wa kanat salatuhum lahu istighfar. Kalau seorang yang berpuasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau memakan makanan yang dia inginkan betul di bulan puasa itu, tapi dia tidak makan karena puasa mencegah dia, wajiblah bagi Allah untuk memberinya makanan dari makanan surga dan memberikan kepadanya minuman dari minuman surga. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pada waktu berbuka dan kebahagiaan pada waktu bertemu dengan Tuhan. Dalam hadis-hadis ini kita menemukan keutamaan orang yang berpuasa. Tapi seluruh keutamaan ini bisa hapus, bisa hilang sama sekali. Tidur Anda ketika puasa tidak jadi tasbih, jadi mimpi aja. Diam Anda tidak jadi tasbih, doa Anda tidak diijabah, amal Anda tidak dilipat gandakan, bahkan Anda tidak memperoleh pahala apapun dari puasa Anda. Pahala puasa itu hilang saja. Karena sesuatu hal yang ingin kita bahas sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal atas, wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar." Banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak memperoleh bagian apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan banyak juga orang yang salat malam di bulan puasa itu tidak kebagian apa-apa kecuali tidak tidur aja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila dhama, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila al-'ana. Betapa banyaknya yang puasa yang tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali dahaga. Betapa banyak orang yang salat malam dan tidak dapat apapun dari salat malamnya kecuali keletihan.
Banyak katanya yang berpuasa yang tidak memperoleh apapun dari puasanya. Di dalam riwayat lain, ma aqalla shawam wa ma aktsarul jawwa. Betapa sedikitnya orang yang puasa dan betapa banyaknya orang yang lapar saja. Banyak katanya tempat-tempat di Indonesia, dahulu itu orang Arab yang menamai tempat itu. Ketika orang Arab melihat ada satu daerah yang penduduknya itu tidak pakai baju, telanjang semua. Kata mereka, ini daerah telanjang. Telanjang itu dalam bahasa Arabnya Irian. Irian itu artinya telanjang. Karena ain kan dalam bahasa Arab berubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi i, ya, menjadi alif. Itu biasa sih. Ilmu kan, kita jarang menyebutkan ilmu. Nah, menurut hadis-hadis ini banyak sekali orang yang puasanya itu tidak mendapat apa-apa. Nah, apa yang menyebabkan orang dalam puasanya tidak mendapat apa-apa? Salah satunya ialah menyakiti orang-orang yang beriman. Yu'zunal mu'minina wal mu'minat, yang akan kita bahas dalam ayat ini. Menyakiti orang yang beriman itu bisa dengan lidah. Umumnya kita menyakiti orang beriman dengan lidah. Jadi kalau kita mempergunjingkan orang, itu semua menghapuskan seluruh pahala puasa kita. Saya akan bacakan lagi hadis itu. As-shaimu fi ibadatillah wa in kana naiman ala firasyih ma lam yaghtab musliman. Seorang yang puasa itu dalam keadaan ibadah kepada Allah walaupun dia tidur di atas ranjangnya, selama dia tidak mempergunjingkan orang Islam. Begitu dia mempergunjingkan, seluruh pahala ibadah tidurnya itu hilang. Kalau dia mempergunjingkan, karena mempergunjingkan itu menyakiti hati kaum mukminin. Di bulan puasa ada seorang perempuan. Perempuan itu lagi memaki-maki pembantunya. Rasulullah memanggilnya, buka kamu, kata Rasulullah. Maksudnya batalkan puasa kamu. Kamu makan. Inni shaimah ya Rasulullah. Aku sedang berpuasa ya Rasulullah. Menyakiti hati kaum mukminin itu bisa menghapuskan seluruh pahala. Kembali kepada Rasulullah. Saya lagi puasa ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kamu berpuasa tapi lidah kamu memaki-maki hamba Allah, menyakiti hamba Allah. Menyakiti pembantu saja itu di bulan Ramadan itu sudah menghapuskan seluruh pahala puasa kita. Kalau marah-marah nanti bulan Ramadan memaki-maki, udah buka aja. Anda ini yang puasa terpaksa, bertengkar aja, marahi orang lain, dan setelah itu buka. Nanti kalau ditegur, Rasulullah juga nyuruh buka kalau kita memaki-maki orang lain itu, karena tidak ada gunanya puasa kita itu. Hapus seluruh amalan puasa kita. Ini benar, ini sunnah Rasulullah juga. Lalu Anda buka aja. Kalau ngomong yang menyakiti hati orang lain itu Anda buka, dan setelah buka nanti Anda harus mengkodok puasa yang batal waktu itu dengan puasa 2 bulan terus menerus. Dalam puasa 2 bulan itu tentu tidak boleh bertengkar lagi. Jadi yang menyakiti hati orang lain itu menyebabkan terhapusnya seluruh amal ibadah kita. Kembali kepada ayat Al-Quran itu, innalladzina yu'dzunallah, orang-orang yang menyakiti Allah wa rasulah, dan rasulnya. Para ahli tafsir membahas apa yang dimaksud dengan menyakiti Allah, karena Allah tidak pernah sakit hati. Menyakiti Allah berarti berbuat sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi itu, menyakiti pembantu saja itu bisa membatalkan puasa kita, bisa menghapuskan seluruh pahala kita. Ini kepada ibu-ibu tuh, apalagi menyakiti suami, apalagi suami menyakiti istrinya. Kalau menyakitinya itu dengan maksud tentu ya.
Apa ada yang menyakiti tanpa maksud? Ada. Kita tidak bermaksud menyakiti. Tidak sama sekali. Kita bermaksud untuk melaksanakan perintah Allah saja. Misalnya fanqihu ma tobalakum masna wa thulatha wa ruba. Tapi kalau menyakiti dengan sengaja, ada maksudnya, itu jelas menghapuskan seluruh ibadah kita. Apalagi menyakiti tetangga kita. Menyakiti tetangga bisa menghapuskan seluruh amal ibadah kita di bulan puasa itu. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, ya Rasulullah, inna fulanah tasumun nahara wa taqumul laila walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada si fulanah, ada seseorang yang siang hari dia berpuasa dan malam hari dia salat malam, tapi dia sakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah menjawab pendek, iya finnar, dia di neraka. Bahkan puasa siang hari semuanya terhapus pahalanya, bahkan membawa dia ke neraka karena dia menyakiti tetangganya. Di bulan puasa kalau tidak kuat sih jangan banyak ngobrol-ngobrol dengan tetangga, lebih baik pakai baca Al-Quran aja, karena itu akan menghapuskan amal ibadah kita. Itu kalaupun mau ngobrol dengan tetangga, ucapkan kata-kata yang membahagiakan hati tetangga itu. Carilah, kita pasti akan selalu menemukan kelebihan seseorang itu. Apalagi menyakiti orang yang berbuat baik kepada kita, itu sudah menghapuskan seluruh pahala puasa kita. Apalagi menyakiti hati ustaz yang mengajarkan hadis itu. Apalagi menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang duduk dengan seorang alim, man jalasal ulama, siapa yang duduk bersama ulama, dia sama dengan jalasani, dia sama dengan duduk bersamaku, kata Rasulullah. Wa man jalasani faka'annama jalasa rabbi. Dan siapa yang duduk bersamaku, kata Rasulullah, sama seakan-akan dia duduk bersama Tuhanku. Itu berarti juga barang siapa yang menyakiti ulama sama dengan menyakiti Rasulullah. Dan siapa yang menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda senang mempergunjingkan, tolonglah di bulan Ramadan itu jangan pergunjingkan ulama. Selain menghapuskan amal ibadah kita, itu karena itu menyakiti Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan bagi dia siksa yang pedih karena dia menyakiti Allah dan Rasul. Termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya ialah menyakiti hati kekasih-kekasih Allah. Man adzali waliyan faqad adzantu lil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, aku sudah menyatakan perang kepadanya. Dia mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyakiti kekasih Allah. Saya teringat cerita Jalaluddin Rumi. Ini bukan hadis, jadi kalaupun ini sudah kejadian, tidak membatalkan puasa saya. Dalam biografinya Jalaluddin Rumi dikisahkan tentang pedagang dari Tabriz yang dagangnya itu bangkrut melulu. Transaksi dagangnya itu terus melorot. Padahal dia sudah infak, sudah sodako, zakatnya selalu dia bayar. Datanglah dia ke Konya, ke kota Jalaluddin Rumi itu. Kepada agen-agennya dia minta bantuan, tolong carikan ulama besar. Di sini aku akan memberikan hadiah kepadanya sekian drachma. Drachma waktu itu uang internasional, waktu itu uang Yunani. Agennya membawa dia kepada seorang ulama besar. Ulama itu punya rumah besar. Walaupun dalam ceramahnya ulama itu selalu menceritakan betapa sederhananya dia.
Itu rumahnya besar. Masuklah dia ke rumah itu, dan kata si pedagang Tabriz itu sudah tidak enak. Apa tidak salah kamu bawa aku ini? Ini sih bukan rumah ulama, ini rumah konglomerat. Tapi emang dia ulama yang dikenal di seluruh negeri ini, kata. Walaupun dengan ogah-ogahan, akhirnya dia datang pada ulama itu yang duduk di atas kursi singgasananya, menerima antrian para tamu ke situ. Sampai datang giliran dia, lalu dia ajukan pertanyaan itu, mengapa dagangan saya ini rugi melulu? Tapi ulama itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan dia. Baliklah dia ke pondokan, tolong deh carikan kepadaku ulama yang sebenarnya, kata dia. Akhirnya dibawalah dia kepada Jalaluddin Rumi. Waktu dia datang ke tempat Jalaluddin Rumi sedang berada di madrasah, sedang baca kitab. Kata dia, ini ulama beneran ini. Ulama beneran itu pasti kerjanya bukan bisnis, tapi baca kitab. Kalau kita mau cari ulama beneran, lihat saja apa yang dikerjakannya. Kalau dia baca kitab, menulis kitab, itu pasti ulama. Wah, ini benar ulama, kata Jalil Rumi sedang membaca kitab di mimbarnya. Orang itu belum mengucapkan assalamualaikum, dan Rumi belum mengangkat kepalanya dari kitabnya, dia sudah berkata. Dan orang itu bawa hadiah juga untuk Jalaluddin Rumi. Emang itu sunnah dari Nabi. Kalau kita mau bertanya, mau konsultasi dengan ulama, itu harus bersedekah lebih dahulu. Ini sunnah yang ditinggalkan orang. Di dalam surat Al-Mujadilah, Allah memerintahkan kepada para sahabat Nabi, sebelum konsultasi dengan Nabi harus bersedekah lebih dahulu. Al-Mujadilah surat ke-58. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu berkonsultasi dengan Rasulullah, maka dahuluilah sebelum kamu konsultasi itu dengan sedekah. Itu lebih baik bagi kamu dan akan lebih mensucikan kamu. Kalau kamu tidak memperoleh untuk sedekah itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dahulu itu orang ramailah berkonsultasi kepada Nabi. Kadang-kadang datang bukan pada waktunya, jadi mengganggu Nabi juga. Turunlah ayat ini. Kalau kamu mau bicara dengan Rasulullah, hendaklah bersedekah lebih dahulu. Itu angka orang yang mau menemui Rasulullah drop, langsung jatuh. Tidak ada lagi sahabat yang menemui Rasulullah. Sampai kata para ahli tafsir, hanya seorang sahabat yang melaksanakan ayat ini, yaitu Imam Ali. Nah, Imam Ali yang melaksanakan ayat ini. Karena setelah Imam Ali melaksanakannya dan para sahabat merasa keberatan untuk bersedekah, kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya, A'asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa idz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakat wa ati'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu merasa berat untuk mendahului pembicaraan kamu dengan sedekah? Kalau kamu tidak melakukannya, Allah akan mengampuni kamu. Maka tegakkanlah oleh kamu salat, keluarkanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah Maha tahu apa-apa yang kamu lakukan. Jadi di antara sahabat hanya Imam Ali yang melaksanakan itu. Kalau kita semua mengaku pengikut Imam Ali, maka janganlah Anda berkonsultasi sama saya sebelum membayarkan sedekah dulu. Seperti pedagang dari Tabriz itu kepada Rumi, dia sedekah dulu kepada Rumi itu. Tapi waktu itu Jalaluddin Rumi sudah tahu, aku sudah tahu berapa uang yang kamu bawa itu. Sedekahkanlah itu kepada fakir miskin. Nanti itu kan ada tanya jawab di sini. Kalau mengikuti ayat ini,
Jangan tanya sebelum bayar, sedekah dulu. Sekali kalau orang mengundang mubalik, tidak qaddimu itu sedekahnya itu, malah akhiru itu. Kalau kamu mengundang seorang kiai, begitu kalau terjemahan Al-Quran itu, maka dahuluilah undangan itu dengan memberikan sedekah kepadanya. Ini tidak, jadi, baru ceramah dulu, setelah ceramah baru diberikan sedekahnya. Jadi itu boleh, itu mubalik itu terima itu amplop itu. Ada mubalik yang tidak mau terima amplop, biasanya itu mubalik baru, belum banyak yang ngundang. Dulu saya ketika mubalik baru saya tidak terima itu. Kalau saya mubalik lama saya terima. Tapi tidak semua juga saya terima, seperti pesantren kemarin di Jakarta itu yang memberikan training di bulan Ramadan kepada anak-anak SMA dengan gratis dan kemudian memberikan buka bersama. Oh, itu saya tidak mau terima. Ketika orang itu maksa, karena biasa kan sopan santun, mungkin ada mubalik juga. Ya saya gitu kan. Tapi setelah itu akhirnya terima. Saya terima, saya bilang tapi saya kembalikan lagi sebagai biaya Anda. Di antara humor para ustadz kan itu, humor para ustadz itu. Ustadz itu kan biasa selalu pakai jas. Jadi satu saat dia dakwah di kampung lah, jalan melewati pagar-pagar bambu gitu ya. Ketika dia selesai ceramah, lalu dia langsung teriak, "Sayo, sekedah." Gitu. Tidak ada orang jawab itu. Dia teriak-teriak, "Sayo, sekedah." Gitu. Dia pikir itu ada orang menarik jasnya, mau kasih duit. Tahu-tahu jasnya tersangkut pagar. Jadi sama pagar itu dia bilang, "Sayo, sekedah." Itu bukan hadis sih, tidak membatalkan puasa. Dia berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Rumi, tahukah kamu apa yang menyebabkan bencana itu menimpa kamu? Lalu dia mengusap dinding itunya, tembok madrasahnya. Tiba-tiba pedagang sapi itu melihat seperti melihat film. Di ujung sana ada seorang miskin sedang terbaring di sebuah pasar. Tubuhnya kelihatan kotor, pakaiannya kumuh. Kata Jalil Rumi, dahulu ketika engkau berdagang di negeri itu, engkau pernah melangkahi tubuh dia dan meludahi dia. Padahal dia salah seorang di antara kekasih Allah. Karena itu Allah menghukum kamu dengan bencana yang sekarang menimpa kamu itu. Kalau kamu ingin bebas dari bencana ini, pergilah ke sana. Temui dia, mintakan maaf kepadanya dan bersihkan tubuhnya dengan linangan air mata penyesalannya. Dan berangkatlah orang itu. Gitu. Nah, itu menyakiti hati orang miskin. Itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Karena Rasulullah sangat mencintai orang miskin. Dan menyakiti orang miskin sama dengan menyakiti Rasulullah, sama dengan menyakiti Allah. Baginya laknat di dunia dan di akhirat. Itu kalau menyakiti saya dengan omongan, apalagi kalau menyakitinya dengan merampas haknya, dengan mengkorupsi duit rakyat itu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Apalagi sekiranya ada tuh dengan merusak harta milik orang-orang miskin itu. Di Jakarta ini sekarang kasihan ada sekelompok orang yang digusur rumahnya. Di bulan puasa itu banyak yang kelaparan karena mereka tidak punya rumah lagi, berlindung di tempat apa adanya saja, tidak ada pekerjaan. Untunglah ada sekelompok kaum muslimin yang memberikan makanan untuk berbuka kepada mereka. Masih ada yang peduli kepada mereka. Kalau tidak, kita semua dilaknat Allah karena menyakiti hati mereka. Termasuk menyakiti kaum muslimin itu ialah kita hidup dalam gelimangan kemewahan dan tidak memberikan perhatian sedikit kepada orang-orang miskin itu. Ma ra'aitu ni'matan maufuratan illa bijanibiha haqqun mudayya, kata Imam Ali. Tidaklah aku melihat ada nikmat berlimpah pada diri seseorang kecuali pasti ada
hak-hak orang lain yang disia-siakan. Itu biasanya seringkali mengganggu selera itu. Saya kalau ingat ucapan Imam Ali. Waktu di Iran, kita pernah mau naik kereta api dari Teheran ke Mashhad. Antri kereta apinya itu di musim dingin. Jadi orang itu setiap kali bernapas keluar itu asap itu. Saya dengan Miftah, akhirnya kita dapat tiket dan kereta di sana itu keretanya itu sukar dapat tiket itu. Kita dapat tiket dan keretanya itu di kamar-kamar gitu. Waktu kita masuk ke kamar itu beberapa orang saja kita, lalu kita ingat itu orang-orang yang mau mendapat tiket tapi tidak kebagian, sementara kita berbaring enak-enak. Lalu saya mendengar waktu itu kalau tidak salah Miftah ya, yang ngomong ma ra'aitu ni'matan mawfuratan illa bijanibiha haqqun mudayya. Tidaklah aku melihat nikmat yang berlimpah kecuali pasti di sampingnya itu ada hak yang disia-siakan. Benar, saya juga sok kasihan itu yang tidak dapat tiket ya. Di musim dingin seperti itu tuh haknya disia-siakan. Saya sedih banget dan karena itu saya meneruskan tidur saya di kereta itu. Itu menyakiti hati orang miskin itu sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Kita baru bahas ini ayat yang pertama kan, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adzalahum 'adzaban muhina. Kembali lagi pada hadis Nabi, orang yang puasa itu terus-menerus dihitung ibadah selama mereka tidak mempergunjingkan orang lain. Selama tidak mempergunjingkan orang lain, mereka terus-menerus dalam keadaan ibadah. Begitu mereka menyakiti sesama kaum muslimin, mereka sudah mengundang laknat Allah di dunia dan di akhirat nanti. Berhati-hati itu, karena itu menyakiti orang Islam, menyakiti sesama manusia walaupun bukan Islam. Karena dengan begitu kita berbuat zalim. Di dalam hadis qudsi Tuhan berfirman, katakan kepada orang zalim itu, jangan datang ke rumah ibadatku. Karena setiap kali dia menyebut nama Allah, Allah akan melaknat dia. Setiap kali dia berdoa, Allah akan melaknat dia. Jangan datangi di bulan puasa itu majelis-majelis ilmu yang isinya menyakiti hati sesama kaum muslimin. Karena setiap kali imam itu nanti menyebut nama Allah, Allah mengucapkan laknat kepadanya, dan laknat itu menular kepada hadirin di sekitarnya. Kalau ada orang yang saudara ketahui di luar bulan puasa itu menyakiti orang-orang beriman dengan menuduhnya melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang itu, bighairi maktasabu, kata Al-Quran. Dia menyebarkan fitnah tentang seseorang, lalu Anda menjadi pendengar saja. Pendengar, apalagi kalau mempercayainya, Anda ketularan laknat itu. Dan kalau itu Anda mendengarkannya di bulan puasa, hapuslah seluruh pahala puasa itu. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Jadi mohon maaf, sekarang tidak ada tanya jawab. Satu, karena waktu tanpa saya ketahui sudah 8:30 lebih. Dan kedua, karena Anda mungkin belum mempersiapkan sedekah untuk bertanya kepada saya sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Nanti kalau Anda datang ke sini, isi dululah itu canceling itu, baru Anda punya hak untuk bertanya. Faqaddimu baina najwakum shadaqah. Marilah kita akhiri dengan doa Imam Ali Zainal Abidin di dalam bulan Ramadan ini. Pertama-tama mari kita doakan semua orang yang sakit di antara keluarga kita. Mudah-mudahan Allah mempercepat penyembuhannya atau membawanya kepada kasih sayangnya. Kita doakan juga orang-orang yang mempunyai hajat-hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk urusan dunia mereka maupun untuk urusan akhiratnya. Sekiranya hajat itu mendatangkan kemaslahatan kepada mereka dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memenuhi hajat-hajat itu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihatin ziyadatan fi sarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina da'buhum al-irtiyahu ilaika wal hanin wa daidanuhum az-zafaratu wal anin jibahuhum sajidatun fi ta'atik wa uyunuhum dami'atun fi khidmatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang kebiasaannya itu menentramkan dan melembutkan hatinya di hadapan-Mu. Jadikanlah kami termasuk kelompok yang kebiasaan mereka adalah merintih dan menangis di hadapan kebesaran dan keagungan-Mu, yang dahi-dahi mereka rebah karena taat kepadamu, dan mata mereka berlinang-linang dalam berkhidmat kepadamu. Bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.